Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta ma'bud. Bapak Ibu, kita masih mentadabburi surat Fatir. Kita ulangi sekilas yang kemarin, dari ayat 3, surat 35 ayat 3, kita ulangi sekilas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia umum. Ayat ini redaksinya untuk seluruh manusia, baik yang kafir maupun yang beriman, terkena seruan Allah ini. Kemudian sesudah diseru oleh Allah, Allah perintahkan uzkuru, ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Jadi Allah perintahkan kita supaya banyak-banyak mengingat nikmatnya. Orang kalau banyak mengingat nikmat Allah, maka akan memunculkan sikap bersyukur. Bersyukur itu muncul kalau kita paham tentang nikmat Allah. Seringkali Bapak Ibu, nikmat itu akan terasa nikmat ketika dicabut oleh Allah. Ketika belum dicabut, seakan seringkali orang melupakannya. Nikmat kaki ini kalau sehat itu baru terasa kadang-kadang ketika kena sakit. Kena sakit, tidak bisa sholat normal, nggak bisa sujud, itu udah gak enak. Orang sholat di atas kursi saja itu tidak enak. Baru sakit kaki saja. Kadang sujud pertama, sujud keduanya lupa. Ya. Belum lagi nanti kalau orang kena stroke, tangannya nggak bisa digerakkan. Seringkali orang itu tahu itu nikmat ketika dicabut oleh Allah. Maka Allah perintahkan kita supaya banyak-banyak mengingat nikmatnya, supaya kita pandai bersyukur. Doa yang dituntunkan oleh Nabi supaya kita dibantu, ditolong oleh Allah untuk mengingat, bersyukur, memperbaiki ibadah, yaitu doa sesudah sholat atau di akhir sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sering dibaca di akhir sholat. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu, wa syukrika untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan tolonglah aku untuk membangun ibadah yang baik, melaksanakan ibadah yang baik. Yang kedua, orang itu kalau banyak bersyukur, mengingat nikmat Allah, akan muncul cinta kepada Allah. Gimana? Kita semua yang ada pada diri kita nikmat dari Allah, ya, kemudian kita tidak cinta, itu bagaimana? Dulu kita bahas hati, karakter jiwa. Kalau dibaiki orang lain mesti condong. Hewan kalau kita baiki ya baik sama kita, suka. Itu namanya insting.
Bapak punya kucing, dirawat, dikasih makan, melihat wajah kita, datang dia. Tapi kalau setiap hari kita musuhi, kita urak, padahal nggak dikasih makan, ya lari dia, takut. Itu hewan. Manusia juga begitu. Ketika kita memahami bahwa Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak, maka muncul cinta di situ pada Allah. Ada cinta. Nah, tanda-tanda cinta itu ya taat sama Allah. Mudah untuk taat. Gimana orang cinta kok nggak taat itu? Jadi cinta kepada Allah itu tandanya mentaati Allah. Maka nanti di surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ingati Allah sebanyak-banyaknya. Karena disitulah sumber ketentraman, sumber ketenangan. Ketika hati kita tersambung dengan Allah yang Maha Sempurna, maka jadi tentram di dalam hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin yarzuqukum minas samai wal ard. Allah bertanya, tapi pertanyaan itu untuk penetapan, litakrir. Pertanyaan tidak butuh jawaban, sebuah kepastian. Hal min khaliqin, adakah pencipta wairullahi selain Allah yarzuqukum yang memberi rizki kepada kalian minas sama'i wal ard, rizki dari langit dan bumi. Apa ada selain Allah yang bisa ngasih hidup? Ngasih hidup kita nggak ada kan? Jadi kita ini hidup dari Allah, nggak ada selain Allah yang bisa ngasih hidup itu. Yang kedua, apa ada selain Allah yang ngasih rizki sama kita? Nggak ada jawabannya, pasti itu Allah. Diingatkan dua nikmat, diberi hidup dan kebutuhan hidup kita datangnya dari Allah. Sesudah dihadirkan itu, maka kemudian ditutup dengan la ilaha illahu, nikmat iman. Kalau sudah mengerti bahwa tidak ada yang bisa memberikan hidup kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi nikmat kecuali Allah, mengapa kita tidak beriman mentauhidkan Allah? Nikmat iman. Bapak Ibu, kalau kita berbicara nikmat iman itu berbeda dengan nikmat dunia ini. Kita bisa makan, lezat itu nikmat, punya kendaraan itu nikmat, punya keluarga nikmat, sudah punya rumah nikmat. Tapi semua nikmat ini ditutup, diakhiri dengan kematian. Sementara nikmat iman sumbernya Quran dan hadis. Kita belajar Quran, kita ngerti isinya, ini jalan yang lurus, ini tidak boleh, dan neraka tempatnya. Belajar hadis, ini cara beribadah yang benar. Nikmat yang seperti ini itu namanya nikmat ukhrawi, nikmat iman. Nanti Allah akan berikan balasannya diawali dari kematian itu. Ya. Jadi mau mati itu sudah punya dampak ketika orang itu lurus di jalan Allah. Dicabut oleh malaikat dengan halus, dibawa naik, dimuliakan oleh malaikat-malaikat, sampai nanti pada hari kiamat masuk surga langgeng. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Nikmat Quran, nikmat hadis, nikmat iman ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling tinggi. Ya. Itulah kemudian Allah ingatkan Ar-Rahman Allamal Quran. Bapak Ibu, lawan kata dari tauhid itu adalah fa'anna tu'fakun. Mengapa kamu dipalingkan dari ketauhidan? Lawan kata dari tauhid itu ya syirik. Syirik. Orang kalau melakukan syirik besar, mati belum bertobat, sudah nggak ada harapan masuk surga. Itu adalah dosa yang paling berbahaya, syirik besar. Kenapa? Karena tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia.
Yang dulu kita berikan contohnya nih. Kalau saya dapat hadiah di Jakarta, saya beli tiket kereta api menuju Jakarta, itu benar. Tapi ketika beli tiket, ternyata di dalam perjalanan saya banyak kekeliruan. Di tiketnya tertulis gerbong 1, naik di gerbong 3 kan salah ya Pak. Di tiketnya tempat duduknya nomor 30, kok duduk di nomor 40, kan keliru. Tapi keliru seperti ini, saya tetap sampai Jakarta. Karena tiketnya tujuannya Jakarta. Nah kalau Bapak Ibu tujuannya Jakarta, beli tiket tujuan Jember, nah ini nggak nyampe. Karena ini sudah sampai pada tujuan gitu. Tujuannya Jakarta, beli tiketnya jurusan Jember. Untuk itulah tujuan hidup ini apa? Untuk mentauhidkan Allah. Tapi kemudian kita melakukan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sampai kelirunya ini pada tataran dosa, dosa yang menyimpang dari tujuan, Allah tidak mengampun. Surat 4 ayat 48 itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, beriman. Nah, orang beriman mentauhidkan Allah ini modal, karena tujuannya sudah benar. Kemudian ada kesalahan dosa-dosa, tergantung bagaimana dia mensikapi dosa itu. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Untuk itu orang beriman masuk surga macam-macam ya. Ada yang mampir dulu di neraka, ngoten nggih. Nauzubillah min dzalik. Ada yang orang beriman tuh ditempatkan di a'raf, antara surga dan neraka ada dinding. Ini orang yang dosa dan baiknya sama. Ada yang dihisab di sidang lama, baru masuk surga. Ada yang disidang dengan pemaparan saja, di hadapan Allah, an-najwa namanya. Di hadapan Allah, disidang di hadapan Allah sendiri. Diperlihatkan tangannya. Kamu tahu ini dulu banyak melakukan kesalahan? Iya ya, ngapain nih Pak? Tangan ini banyak salahnya. Terus kakinya ditunjukkan, dia banyak salahnya. Dan kami ampuni, diampuni sama Allah, masuk surga. Namanya al-arad. Tapi kuncinya apa? Jangan sampai tauhid kita rusak. Dan itu butuh perjuangan, namanya istiqomah. Jadi tauhid ini dipertahankan sampai mati, namanya istiqomah. Berat, istiqomah itu berat ya. Karena dalam perjalanan hati kita bisa bolak-balik, iman kita bisa naik turun. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Ayat, nah kalau kita berbicara ibadah, kita setiap hari berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Ibadah itu meliputi semua kehidupan kita, baik lisan maupun anggota tubuh kita, lahiriah maupun batin. Sehingga konsepnya jadi begini, kalau saya ngomong Allah tidak ridho, hendaklah. Karena nek ngomong terus Allah nggak ridho sampai syirik, ngomong ini mengarah kepada syirik, taruhannya neraka. Kalau saya ngomong Allah ridho, lanjut. Ini bisa masuk surga gara-gara tangan ini juga begitu, nikmat dari Allah. Diciptakan untuk beribadah, maka ditanyai sama Allah. Ketika ibu mengatakan iya karena butuh, tangan ini bergerak, kalau Allah tidak ridho, enggak. Jadi meliputi semua aspek kehidupan kita, tauhid itu sebenarnya. Masa sudah berikrar iya karena butuh, terus korupsi, kan tidak nyambung ini Bapak Ibu.
Korupsi ini kan Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Kenapa dilanjutkan terus? Padahal kita berikrar iya karena aku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma satu, hati-hati syirik besar. Lalu dosa-dosa besar, baru kemudian dosa kecil. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita masuk pada ayat keempat. Pada ayat keempat nih, surat Fatir ayat keempat. Wa iyukadzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Wa iyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang itu banyak yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Faqad kuzzibat rusulun min qablik, dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan, disusahkan oleh kaumnya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua permasalahan dikembalikan. Nanti Allah yang akan menghukumi, dan semuanya kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ini gambaran bahwa orang beriman itu mesti diuji. Apalagi orang beriman yang bergerak dengan dakwahnya. Beriman saja dan soleh mesti diuji. Apalagi kemudian beriman, soleh, berdakwah, ingin mensolehkan keluarganya, pasti diuji. Maka ayat ini memberikan penguatan, memberikan kegembiraan kepada Nabi. Lek kamu diuji, banyak orang yang mendustakan kamu, rasul-rasul dulu juga didustakan. Nah, untuk itulah konsepnya, konsep ujian nih, konsep ujian iman. Di surat 13 ayat 17. Surat 13 ayat 17. Ini yang harus difahami bahwa antara keimanan dan ujian, antara yang hak dan yang batil itu mesti berhadapan-hadapan. Anzala minas samaa'i ma'a. Dia, Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Air hujan itu simbol wahyu, simbol keimanan, simbol kebaikan. Jadi Allah yang menurunkan iman itu. Fasalat audiyatun, maka air hujan itu akan mengalir ke lembah-lembah di Qadariyah dengan ukurannya masing-masing. Air hujan turun ke sungai, punya ukuran tidak sama, Iman itu masuk ke dalam dada hati kita. Iman yang ada di dalam dada kita itu tidak sama seperti lembah tadi, seperti sungai tadi. Ada yang sungainya besar, ada sungainya kecil, ada lembah yang luas, ada yang sempit. Iman kita di sini masuk ke dalam dada kita ini. Ini lembahnya. Lah iman itu seperti air yang mengalir. Iman itu mesti menggerakkan. Orang beriman mesti beramal saleh, mesti berdakwah, mesti ngaji, mengalir. Setiap air yang mengalir di lembah pasti ada buihnya yang mengambang. Nah, jumlah buih ini yang mengambang itu berbanding lurus dengan jumlah air yang mengalir. Jadi bertambah besar iman kuat iman seorang, bertambah kuat kesolehannya, ujiannya berbanding lurus seperti buih itu. Untuk itu siapa orang yang paling tinggi imannya? Nabi, Rasul. Siapakah orang yang paling tinggi ujiannya? Nabi dan Rasul, karena mereka imannya paling tinggi. Tapi kalau kemudian ditanya siapakah orang yang paling tenang menghadapi ujian? Nabi dan Rasul. Kenapa? Ini ujian berat, iman yang berat, ujiannya berat, kok artinya malah paling tenang. Karena iman dan soleh itu membuahkan kekuatan pada jiwa. Sinar, ada sinar di dalam dadanya yang menjadi dadanya lapang, tenang. Jangan khawatir, orang yang beriman, iman kita tambah kuat,
soleh kita tambah kuat, hujannya tambah besar, tapi Allah akan berikan ketenangan di balik hujan yang berat itu, tetap bahagia. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu. Dan dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya. Kalau pengen perhiasan yang indah, emas itu Bapak Ibu kalau di tanah nggak dibentuk ya nggak ada harganya di tanah ya. Tapi kalau sudah diambil, dibentuk, nah ketika membentuk ini ada proses letikan-letikan itu. Kalau kita pengen jadi mutiara di hadapan Allah, harus siap dibentuk, ditempa. Jadi nanti paling tinggi itu Rasul, di atas Rasul ulul azmi, nanti berikutnya orang soleh, bawahnya. Jadi orang-orang yang soleh itu ya, mereka hujannya besar Pak, cuma nggak kelihatan karena bahagia, tenang, nggak kelihatan. Itulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi jangan dianggap terus wis nek ngono kata kau usah dadi wong saleh ujane gedhe pun ngoten nggih. Itu karakternya, tapi nanti bahagia tidak identik dengan hujan yang besar. Bahagia itu identik dengan kekuatan iman dan salih. Karena ada ketenangan, ketentraman dini. Kalau pengen jadi mutiara, perhiasan yang indah siap ditempa. Kalau pengen jadi peralatan-peralatan yang unik, itu ditempa dulu, ada letikan. Kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil. Demikianlah Allah buat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Jangan berharap hidup ini baik semuanya. Pasti ada orang yang nggak baik. Itu sudah sunatullah Pak. Mesti ono iblis ya Pak. Mesti ada setan. Nek setan iki kan sing godho sapa nggih? Ada surga dan neraka, tinggal kita masuk yang mana. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa. Adapun buih itu nanti hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Yang bermanfaat bagi manusia itu air yang menetap di bumi itu. Menetap di dalam bumi. Jadi kalau orang umum mengatakan kalau nanam padi mesti tumbuh rumput, kalau nanam rumput nggak tumbuh padi. Kalau kita menanam kebaikan pasti nanti ada ya gulma-gulmanya itu ya, berbanding lurus. Nah air ini mengalir terus. Ketika di sini nggak bisa tumbuh, ngalir lagi airnya. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, macet Pak. Pindah ke Habasah Ethiopia, pindah ke Taif, macet juga di situ. Pindah ke Madinah, di Madinah tanahnya subur, masyarakatnya siap menerima begitu karakter dakwah itu Pak. Jadi Bapak Ibu, tadi kan nikmat paling tinggi iman. Orang beriman ini loh karakternya. Kalau Nabi saja diuji, didustakan, sama orang soleh juga begitu. Karena orang-orang dahulu juga diuji oleh Allah. Nah dalam perjalanannya nanti perjuangan untuk membina keluarga jadi beriman soleh, ada ujiannya banyak sekali, omongan orang tidak enak ya kan, ada tonggo, ada saudara juga tidak enak. Ingat surat 33 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman itu ada yang gugur, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janji. Okay. Jadi kita ini kalau berjuang pengen mensolehkan keluarga itu kadang-kadang mati duluan. Hasilnya nanti ketika kita sudah mati, atau kadang-kadang kita masih dikasih umur panjang bisa melihat. Kayak begini loh Pak, ada komentar, ada keluarga yang soleh-soleh, sekolahnya juga sukses, mapan ekonominya,
Tapi bapaknya sudah mati duluan, sehingga orang mengatakan kalau bapaknya masih hidup alangkah senangnya ya, alangkah bahagianya. Tapi bapaknya sudah mati. Ada kadang-kadang komentar orang bisa menyaksikan anaknya sukses itu soleh-soleh. Alhamdulillah, bapak masih dikasih umur panjang lihat anaknya sukses-sukses nih, anaknya soleh, sekolahnya sukses-sukses. Kelihatan. Bapak Ibu lihat perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Rasul bersama sahabatnya. Dari Mekah 13 tahun, pindah ke Madinah, ini banyak yang gugur Pak. Di perang Uhud Hamzah gugur, banyak sahabat-sahabat yang gugur. Tapi ada yang sampai ke Mekah, menyaksikan bagaimana Allah memberikan kemenangan pada umat Islam bisa membuka kota Mekah itu. Sahabat-sahabat Bilal, banyak sahabat-sahabat menyaksikan itu. Jadi menyaksikan benar apa yang Allah janjikan. Kita masuk ayat wa ilallahi turja'ul umur, semuanya dikembalikan pada. Masuk ayat kelima. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayyuhan nas, ulang lagi. Manusia disuruh oleh Allah, dipanggil oleh Allah, seruan ya ayyuhan nas. Inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqun. Maka kalau berbicara tentang apa? Tentang kiamat itu menggunakan fi'il madhi. Menggunakan fi'il madhi supaya apa? Supaya difahami bahwa meskipun belum terjadi seakan sudah terjadi. Itu menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Jadi Bapak Ibu, pesan Allah apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu sekali-kali janganlah kehidupan dunia taghurrannakum memperdayakan kamu. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian. Hadirin, tidak ada tempat tinggal setelah di dunia ini kecuali dua pilihannya, yaitu surga atau neraka nantinya. Tidak ada tempat tinggal kita sesudah kita meninggalkan dunia ini kecuali dua. Kalau enggak di surga ya. Untuk itulah pesan Allah, jangan sampai kita terperdaya oleh dunia. Jangan sampai kehidupan dunia tampak di mata kita lebih besar dari ukuran sebenarnya. Jangan sampai kehidupan dunia ini tampak di mata kita ini itu lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ada orang beranggapan harta segala-galanya. Ada orang yang pasangan wanita segala-galanya, hidupnya untuk wanita saja. Ada yang miras, ada yang hidup ini berwisata, segala-galanya. Coba kita renungi ya Bapak Ibu. Harta itu pada konsep awalnya segala-galanya. Jadi orang mulai kerja dapat uang itu kayak segala-galanya. Nanti bertambah tua lagi bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya, tapi harta penting. Mulai usia 80 tahun kate mati ya nopo. Melihat harta ya nopo. Wis diinfus terus ngeten tok niku. Sik tetep pancet nopo ten. Kita ini melihat harta ketika kita masih anak-anak ya wis pokoknya pulang minta uang jajan. Nanti ketika kita bisa bekerja ya uang segala-galanya. Ketika kita usia
30 sampai 50 itu melihat harta itu wah jadi sesuatu yang skala-skalanya jabatan. Tapi coba lihat ketika umur kita sudah 80 tahun, orang 80 tahun sakit-sakitan, nggak kuat makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gimana melihat harta itu? Bukan skala-galanya, bukan skala-galanya. Cuma napa masalahnya orang itu baru menyadari telat. Menyadarinya itu telat Bapak. Baru sadarnya ketika sudah gak kuat apa-apa itu. Jadi inilah pentingnya kita belajar apa? Agama. Ya. Bapak Ibu, kita ini dihadapkan dua pilihan, ya. Dua pilihan. Percaya, yakin dengan petunjuk Allah. Yakin ya sebelum apa namanya kita menghadapi masalah itu sudah yakin dulu Allah ngasih petunjuk, atau kita mencari sendiri kebenaran dengan perjalanan hidup kita. Resikonya besar Pak. Gak percaya dengan agama, tidak percaya dengan petunjuk Allah, wes hidup ini dilewati nanti tahu kebenaran, ini sangat membahayakan. Apalagi kalau masa-masa penting ya. Anak-anak kita pranikah jelang nikah itu masa-masa harusnya masa-masa puncak keimanan kesolehan. Masa-masa puncak dia tahu tentang bagaimana Allah membimbing orang berkeluarga. Itu harus diketahui ini Pak. Kalau pas mau nikah terus imannya lemah, ilmunya nggak ada, ini membahayakan. Karena dia blank, nggak ada petunjuk bagaimana nikah itu. Nanti begitu nikah banyak masalah, kaget, penyesalan. Anak kita yang mau menapaki jenjang profesi, mau kerja, ini harus ada puncak keimanannya, kesolehannya, ilmunya terkait dengan bagaimana memberikan petunjuk, harus kuat Pak. Harus kuat. Bukan cuma masuk belum di profesinya, begitu perjalanan waktu banyak masalah, menyimpang dari jalan Allah, sangat membahayakan. Inilah fungsinya agama. Jadi Allah turunkan wahyu itu untuk membimbing. Sebelum nikah baca petunjuk Allah itu. Kuatkan iman kita, kuatkan kesolehan kita, karena kita akan menapaki perjalanan panjang. Sebelum kita masuk ke profesi, banyak sekali teman-teman yang menyesal. Pak, gimana ini tempat kerja saya begini, banyak yang ada mirasnya, ada macam-macam. Masuk ke situ Pak Sudah. Jawabannya apa? Hijrah. Kalau bisa tetap lurus itu pertahankan, kalau nggak bisa hijrah. Karena kita mencari harta itu untuk apa? Kan untuk beribadah sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan sendaguro. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, membangun iman, belajar agama, ini nikmat yang di atas dari semua nikmat itu. Karena semuanya dasarnya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ya keliru nanti, ya, keliru. Dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat menetap. Apabila seorang baru menemukan hakikat ini dengan pengalaman sendiri pada usia 80 tahun, maka waktunya tersisa sangatlah sedikit. Baru sadar umurnya 80 tahun, sisanya mek titik Pak.
Sadar itu ya ketika masih usia 30 tahun, 20 tahun itu sudah sadar. Pas seimbang itu menjadi seimbang. Tapi tidak apa-apa, telat-telat ini poin, jangan sampai terus kebablasan. Nah, sudah usia 80 tahun terus nggak menyadari hakikat hidup ini, apa? Tujuannya apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya. Janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu terhadap Allah. Jadi ada dua ya Pak, ada dua yang harus kita perjuangkan, yang harus kita hadapi. Memahami karakter dunia, harus paham. Memahami karakter dunia ini, apa sih dunia ini harus dipahami. Kalau enggak, kita akan lalai akhirat kita. Karena dunia ini adalah khulwah qadirah. Dunia ini hijau lagi manis. Melalaikan, lalai terhadap Allah, lalai terhadap akhirat. Membabi buta yang digambarkan dalam hadis. Karakter cinta dunia itu punya emas satu lembah, pengen yang kedua. Dikasih dua, pengen yang ketiga. Dikasih tiga, pengen keempat. Belum akan merasa puas sebelum mulutnya ditutup dengan tanah. Mati itu baru selesai. Untuk itulah Bapak Ibu, ya. Jadi seorang pemuda pemimpi milik rumah, istri, mobil, jabatan tinggi, gelar akademia tinggi, namun seiring perjalanan waktu semua hal itu semakin mengecil hingga pada akhirnya di mata manusia bukan apa-apa ketika sudah mulai nazak menjemputnya. Inilah firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Keberuntungan, kemenangan yang besar itu dimiliki oleh orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tapi ini ujian Mbak, yang melihat teman itu sukses, ya. Tapi jauh dari agama. Sementara kita yang dekat dengan agama, kok rezekinya pas-pasan kadang-kadang kan muncul ya Mbak, muncul seakan dia lebih sukses dari saya. Bukan. Kalau Bapak memahami ayat ini, ketika Bapak lurus di jalan Allah, mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian ekonomi kita kalah dengan teman kita yang jauh dari agama, bukan kalah kita. Kita adalah orang yang menang, kita adalah orang yang paling bahagia. Jadi ayat ini sederhana, tapi prakteknya nanti susah jadinya. Belum tentu orang sudah paham ini, nanti dalam praktek kehidupan, dia bisa menjadi belum bisa menghayati ayat ini. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Orang yang mendapat kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar itu standarnya apa? Mentaati Allah dan Rasul. Kami sering mengingatkan para sahabat tidak pernah iri dengan level-level duniawi, tidak pernah iri. Yang diiri adalah kesolehannya. Karena derajat sebenarnya bukan di dunia. Kalau derajat di dunia itu Allah yang bagi-bagi. Tapi derajat sebenarnya adalah di akhirat. Ketika orang-orang yang beriman yang miskin melihat ada orang beriman yang kaya itu punya kelebihan dari mereka. Ini mereka bisa sedekah banyak, Rasulullah kami sedikit. Mereka bisa haji, kami nggak bisa. Mereka bisa umroh, kami nggak bisa. Atau sama-sama bisa umroh, ini hotelnya kelas berapa gitu. Atau kita di kelas jauh dari Majilhan. Kalau sekarang akan gitu. Apa jawaban Nabi Bu? Orang sedekah itu tidak harus dengan harta. Pintu-pintu sedekah itu tidak harus dengan harta. Ini kan iri. Irinya bukan levelnya. Bukan. Level itu undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bapak Ibu, derajat orang di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kita harus tahu makom kita di mana. Bilal itu makomnya bukan pada harta banyak,
makomnya pada suaranya yang itu azan. Kesolehan. Abu Hurairah makomnya bukan dengan harta. Abu Hurairah makomnya dengan menghafal hadis banyak-banyak. Harta tidak kalah dengan Abdurrahman bin Auf, tapi hadisnya yang dihafal banyak. Makomnya Abdurrahman bin Auf harta, sehingga harta itu dipakai untuk mensupport dakwah yang dilakukan Rasul. Siapa yang banyak pintu-pintu masuk surga, banyak pintunya? Abu Bakar. Sak keluarganya masuk Islam semuanya. Urusan sodako Abu Bakar yang mendahului. Urusan percaya beriman Abu Bakar terkenal as-siddiq. Sehingga surga itu pintu masuknya banyak ya Pak. Para sahabat, gimana apa bisa orang bisa masuk pintu-pintu surga itu sebanyak itu? Aku berharap kamu wahai Abu Bakar. Lah kalau kita pintu kita yang mana? Sodako nggak ahli, baca Quran nggak ahli, mendidik anak juga nggak ahli, poso nggak ahli, sholat berjamaah mboten ahli ini nopo. Repot ini kan, melbu-tembu di zaman gini. Harus ada prioritas amal yang kita punya makom sendiri-sendiri Pak. Ada orang yang makomnya punya akhlak yang bagus, akhlaknya yang istimewa itu akhlak. Datang ke rumah, ada majelis Nabi, sebentar lagi akan datang seseorang yang calon penghuni surga. Enten bekas-bekas wuduknya sini. Besok orang itu lagi datang, sebentar lagi ada orang calon penghuni surga. Sampai 3 kali, penasaran sahabat, diparani ke rumahnya, ibadahnya apa sih orang ini? Ternyata sholat malamnya ya biasa saja, baca Qurannya biasa saja. Istimewa pada akhlaknya. Saya ini kalau ngomong, saya berusaha tidak ingin menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain kalau ngomong. Dan saya tidak pernah iri sama sekali kalau ada orang itu punya kelebihan dari Allah, yaitu kelebihanmu. Nabi Pak Rasulullah mengatakan calon penghuni surga pasti enggak itu? Kalau Rasulullah mengatakan ini calon penghuni surga pasti enggak? Pasti itu wahyu Pak. Tapi yang diistimewakan ini apanya? Salat malamnya kan? Makomnya bukan pada salat malam. Mungkin aja di antara kita itu gimana wong hari-harinya ngangkati batu ya Pak. Kedone ngangkati batu kadang seluruh mek sungai porong niku iki. Cukuke napa wedi dikongkon puasa sunah bentuk wino ya napa. Adil lah ngene. Makanya sunnah itu macam-macam. Orang punya kelebihan berbeda-beda. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli poso, ada yang ahli doa itu. Sekali doa langsung dikabulkan. Ada yang begitu istimewa. Bapak Ibu, kembali kepada fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah dunia ini memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu. Kalau kita menghadapi bisikan-bisikan buruk, lawan. Karena itu musuh ya Pak. Gimana kita melawannya? Hadapi dengan amal soleh. Setannya putus asa. Loh, ono wong muslimku sujud mendengarkan ayat dibaca, ayat napa sajadah itu sujud. Setannya putus asa Pak. Jadi kalau setan itu musuh kita, terus kita ngikuti bisikannya, tambah seneng dia, tambah seneng. Tapi hadapi keburukan yang ada di dalam diri kita, bisikan-bisikan itu, perkuat kesolehan, maka dia akan mengecil. Setan itu akan mengecil kekuatan bisikannya pada hati kita ketika kita melakukan kesolehan-kesolehan yang kuat. Pun ini mawon ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah bagi kita semuanya. Di kesimpulannya, pertama, mari kita betul-betul mempertahankan iman kita itu, dan sumber dari iman adalah Quran dan hadis. Maka Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hari-hari kita kalau nggak belajar yang mengajar Quran. Pak aku belajar besok ngajar saged, ngajari putu, ngajari anak, ngajari putu kan bisa.
Hari-hari kita dua, kalau nggak belajar atau mengajar Quran, karena itu adalah sumbernya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memahami betul karakter hidup di dunia ini. Jangan sampai kita lengah, sibuk dengan urusan dunia, mengorbankan akhirat kita. Yang kedua, kita punya musuh namanya setan. Setan itu di sini yang diserang, Pak. Di sini. Yuwaswisu fi sudurin. Maka kekuatan untuk menghadapi setan itu ya dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah, berdoa dan membangun kesolehan-kesolehan. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bisa istiqomah di jalan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.